Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Mengingat CPNS 2024 akan segera dibuka dan diinfokan akan dibuka pada minggu ketiga bulan Agustus. Nah, Ayah Jud akan mengajak teman-teman untuk melihat ataupun melirik kisi-kisi SKD CPNS untuk belajar. Kita akan mengecek materi apa saja yang akan diujikan kali ini di tes SKD 2024. Sebelum kita mulai masuk kepada kisi-kisinya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan melihat apa saja yang menjadi kisi-kisi SKD kali ini. Kisi-kisi atau materi SKD CPNS 2024 dituliskan dalam keputusan Menpan RB nomor 321 tahun 2024. Kisi-kisi atau materi tes SKD CPNS tahun ini sebagai berikut. Merujuk keputusan tersebut, SKD pengadaan PNS tahun 2024 meliputi 4 tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Tes SKD CPNS 2024 berjumlah sebanyak 110 soal, terdiri dari 30 soal TWK, 35 soal TIU, dan 45 soal TKP. Lantas, apa saja kisi-kisi atau materi yang akan menjadi bahan tes CPNS 2024? Kita akan lihat kisi-kisi atau materi SKD CPNS 2024 yang dituliskan dalam keputusan Menpan RB nomor 321 tahun 2024. Kisi-kisi atau materi tes SKD CPNS sebagai berikut. Kita akan lihat yang pertama, tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, tes wawasan kebangsaan atau TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam mengimplementasikan rasa nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa. Kita akan lihat nasionalisme. Apa saja unsur dalam nasionalisme? Nasionalisme adalah tujuannya untuk menilai kemampuan mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian, pilar negara untuk menilai karakter positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, bahasa negara untuk mengetahui kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, integritas. Tujuannya untuk mengukur kemampuan menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian, bela negara. Tujuannya untuk menilai kemampuan berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, tes intelijensia umum atau TIU. Tes intelijensia umum atau TIU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal, numerik, dan figural. Kemampuan verbal terdiri dari yang pertama, analogi. Tujuannya untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang mempunyai hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Kemudian yang kedua, silogisme. Untuk mengukur kemampuan individu menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, analitis.
untuk mengukur kemampuan individu menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Kemudian, selain figural, tes kemampuan numerik, yaitu terdiri dari berhitung. Tujuannya adalah mengukur kemampuan hitung sederhana. Kemudian yang kedua, deret angka, untuk mengukur kemampuan melihat pola hubungan angka perbandingan kuantitatif, untuk mengukur kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Kemudian yang ketiga, soal cerita. Tujuannya untuk mengukur kemampuan menganalisis kuantitatif dan informasi yang diberikan. Selanjutnya, selain numerik juga ada figural. Yang pertama, analogi, yaitu tujuannya untuk mengukur kemampuan bernalar melalui perbandingan dua gambar yang mempunyai hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan itu pada situasi lain. Yang kedua, ketidaksamaan, untuk mengukur kemampuan individu melihat perbedaan beberapa gambar. Yang ketiga, serial, untuk mengukur kemampuan dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Kemudian yang ketiga, tes karakteristik pribadi atau TKP. Tes karakteristik pribadi bertujuan untuk menilai kemampuan dalam penguasaan pengetahuan dan pelayan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti-radikalisme. Pelayan publik untuk menilai kemampuan menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif supaya bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki. Jejaring kerja untuk mengukur kemampuan membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kemudian, sosial budaya untuk mengukur kemampuan beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama, suku, budaya, dan lainnya. Kemudian, teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya untuk mengukur kemampuan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Kemudian, profesionalisme. Tujuannya untuk mengukur kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tuntutan jabatan. Kemudian, anti-radikalisme. Tujuannya untuk melihat kemampuan menjaring informasi tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Terkait dengan pembobotan nilai SKD CPNS 2024, untuk materi soal TIO dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5, sedangkan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Sementara itu, untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta tidak menjawab bernilai 0. Soal terkait tentang pembobotan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Itulah rangkuman mengenai kisi-kisi atau materi SKD CPNS 2024. Ayo persiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti seleksi agar memperoleh hasil yang maksimal. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.